Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di kolom komentar saya ya, mengenai tentang Bang, pertanyaan seperti ini teman ya. Bang, apa sih penyebab dari kematian bibit ikan lele ketika saya awal tebar kok banyak sekali yang mati dan gagal? Nah, mungkin kalau teman-teman sudah mengalami kasus seperti itu ya, coba teman-teman tonton video saya dari awal sampai akhir ya, supaya teman-teman tahu dan paham apa yang saya jelaskan dalam video kali ini ketika teman-teman budidaya ikan lele itu supaya tidak terjadi kematian dini ya. Oke, jadi begini teman ya, proses dalam budidaya ikan lele di media galon itu memang kalau dibilang rumit ya, tapi kalau dibilang mudah, sangat mudah dipraktekkan ya. Bahkan hanya modal media galon sama benih sama pakan ya, tidak memerlukan biaya yang besar. Nah, kalau teman-teman berpikir kalau budidaya ikan lele di media galon ini itu bisa dijadikan untuk usaha sampingan, teman-teman salah ya. Ini hanya sekedar hiburan. Ini saya sampaikan lagi, ini hanya sebagai hiburan. Nah, meskipun hiburan ya, tapi ikan lele yang kita budidayakan di media galon ini real ya, itu memang bisa besar ya. Kenapa saya bilang ini hiburan? Karena yang namanya usaha sampingan itu harus ada hasil ya. Jadi seperti itu teman ya. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan awal ya. Jadi kenapa sih ketika kita awal tebar itu kok banyak sekali dari teman-teman yang mengeluh terjadi kematian pada bibitnya? Nah, coba teman-teman koreksi ya apa yang saya sampaikan ini. Apakah ketika teman-teman membeli bibit itu tidak dicek ataupun dilihat terlebih dahulu bibitnya itu sehat atau tidak ya? Yang pertama ya. Yang kedua, apakah ketika teman-teman membeli bibit itu jaraknya terlalu jauh ya? Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang bertanya, Bang, emang jarak pembelian bibit itu ngaruh ya sama kualitas bibitnya? Sangat ngaruh sekali teman ya, sangat pengaruh sekali. Tapi kalau untuk skala 100 ekor sih aman-aman aja ya kalau menurut saya, asal bibitnya itu memang sehat ya. Nah, yang ketiga, coba teman cek ya, apakah ketika teman-teman cek terlebih dahulu ataupun evaluasi ya, kesalahan dari teman-teman, apakah ketika teman awal tebar itu medianya ditempatkan yang di tempat terbuka, terkena sinar matahari secara langsung. Kalau memang seperti itu, jelas saja ikan akan mati, bahkan semua ya. Nah, apa penyebabnya? Itu karena itu bisa disebabkan karena sinar matahari itu menembus media galon ya. Karena media galon ini sangat resiko sekali, bahkan banyak kasus terjadi kebakaran itu terjadi karena media galon ini terkena sinar matahari ya, dan bawahnya itu kardus. Kalau teman nggak percaya, coba ketika terik matahari media ini galon baru ya, galon baru diisi air ya, lalu bawahnya kasih kardus, pasti akan memicu kebakaran ya, memicu terjadinya kebakaran. Nah, maka dari itu teman-teman, tempatkanlah tempat media galon teman-teman itu di tempat yang tetap terkena sinar matahari tapi tidak secara langsung ya. Semisal contoh dalam video ini ya. Nah, ini saya taruh di teras rumah ya, itu kan genteng ya. Nah, ini saya taruh di bawahnya ya. Nah, memang dalam prosesnya ketika kita awal tebar, kalau kita sudah safety ya, sudah mengetahui kualitas ikan ya, dan juga tempat medianya itu sudah kita letakkan di tempat yang sesuai ya. Lalu yang berikutnya adalah biasanya jumlah tebar ya. Nah, meskipun jumlah tebar ini bisa terjadi kematian, itu memang tidak langsung seketika tidak ya. Biasanya kan itu akan berlangsung kurang lebih sekitar 1 minggu, nanti bisa di usia 1 minggu ataupun satu minggu lebih ya. Karena kalau kita tebarnya itu terlalu padat ya, ini perlu teman-teman pelajari. Kalau teman tebar padat, saya jamin ya, bukan karena maksudnya ini ini bisa berdasarkan pengalaman saya ya. Kalau teman nggak percaya, silahkan praktekkan saja. Media galon kalau ditebarnya itu terlalu padat, yang satu, ikan nggak akan mau tumbuh besar ya, yang pertama. Yang kedua, kalau itu pun hidup nggak akan besar ya, tapi kalaupun awal tebarnya itu terlalu ekstrim, mungkin ya diisi 100 ekor ya, pasti itu dalam jangka 1 minggu kalau ikannya nggak bagus pasti akan terjadi kematian ya, ataupun kanibalisme. Nah, amannya itu di berapa sih Bang tebarnya? Itu aman saya itu
karena ini sudah saya istilahnya itu sudah saya kembangkan ya, dari awal saya dulu menciptakan ataupun eksperimen media galon ini, itu saya isi pertama dulu 25 ekor, 50 ekor ya, 50 ekoran, 30 ekor, 25 ekor, sampai saya ketemu di 15 ekor per galon. Nah, ini tidak tanpa alasan saya mengurangi jumlahnya, sangat sedikit sekali memang, tapi saya berharap untuk teman-teman yang berada di kota ya, ataupun di desa yang mungkin tidak ada modal yang cukup ya, tapi ingin budidaya ikan ya, ataupun ingin mengetahui bagaimana prosesnya. Nah, akhirnya saya menemukan rumusan untuk budidaya ikan lele di media galon ini ya. Nah, jadi untuk media tebarnya, untuk jumlah tebarnya itu kisaran 15 ekor. Itu pun masih teman-teman harus kurangi lagi ya. Kurangi lagi dengan jumlah 2 ekor per minggu. Nah, kalau semisal 15 ekor itu awal tebar, nanti seminggu kemudian akan menjadi 13 ekor. Seminggu kemudian lagi akan menjadi 11 ekor. Dan seterusnya sampai media yang ada di sini itu isinya itu per galonnya itu 5 ya. 5 ataupun 4 ekor, tergantung dari teman-teman size-nya panen itu di 1 kilo isi berapa ya. Kalau rata-rata itu di 1 kilo isi 10, 9, 8 ya, di kisaran itu ya. Kalau besar lagi bisa besar lagi, cuma jumlah ikannya itu harus dikurangi lagi. Yang mungkin standar saya itu 4 sampai 5 ekor, teman-teman bisa isi 2 ekor, mungkin bisa sebesar ataupun 1 ekor bisa sebesar lengan ya. Nah, itu pun terlalu menyiksa ikan karena dia sudah panjang tubuhnya itu sudah melebihi galon ya. Jadi saya sarankan tidak terlalu terlalu besar ya. Sesuai aja, sesuai standar aja, 4 atau 5 ekor per galon. Nah, pertanyaan lagi dari teman-teman, mungkinkah kematian tersebut disebabkan karena pemberian pakan yang berlebihan? Nah, ini juga bisa terjadi teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman ketika budidaya ikan lele di media galon, saya sarankan pemberian pakan itu kita harus sesuaikan dari ukuran ya, atau seri. Semisal contoh kita beli bibit di ukuran 46 atau 57. Nah, seri pakan apa yang kita berikan untuk ikan tersebut? Saya sarankan di PF 1000 ataupun min 1 ya. Nah, itu pun harus kita bibis sampai usia 1 bulan, itu tetap pakannya itu terus ya, sampai ikannya sudah ada perkembangan, mungkin ada 2 jari ya, ataupun sudah segini, besarnya segini ya, itu mungkin bisa menggunakan min 2 ya. Nah, jangan sampai teman-teman tergiur dengan harganya murah pakan ya, mungkin biasanya saya beli itu harganya 20.000 atau 25.000 per kilo, kok ini kok ada yang 15.000 per kilo. Nah, teman-teman tergiur mungkin. Kalau untuk pemula memang itu hal wajar, karena dalam proses belajar itu banyak sekali yang harus kita lewati ya, ataupun kita harus lalui. Dengan kita tahu ataupun kita mengalami, jadi kita tahu ya, jadi seperti itu. Nah, setelah teman-teman sudah mengetahui jenis pakan PF 1000, min 1 dan min 2, lalu perawatan yang berikutnya biasanya di minggu-minggu awal ya, teman-teman biasanya itu rajin mengganti air ya. Tapi biasanya rata-rata kalau sudah ada kesibukan, pekerjaan mungkin ataupun hal yang lain, ataupun niatnya itu ini hanya senang sesaat, ada kan juga teman-teman dari teman-teman yang senang sesaat, mungkin karena nggak ada perkembangan jadi dikira hanya hoax ya. Jadi seperti itu, banyak sekali yang mempraktekannya itu ya. Bahkan ada juga yang sudah setengah jalan, itu mereka ada istilahnya ya, mungkin kalau ada lahan mereka berpikir ingin membuat kolam aja ya. Nah, itu malah jauh lebih bagus ya, karena ini hanya sebagai media pembelajaran, jumlahnya pun sedikit, modalnya kecil ya, tapi ini bisa besar, bukan karena ini hanya sekedar hiburan tidak bisa besar, tidak ya. Edukasi yang saya sampaikan itu memang berdasarkan pengalaman saya pribadi teman-teman ya. Dan untuk teman-teman ya, kalau budidaya ikan lele di media galon itu harus rajin sortir, seminggu sekali sortir ya, pergantian air. Dan harus kita perhatikan betul-betul bagaimana prosesnya dan tata cara dalam proses budidaya ikan lele ya. Jadi tidak asal-asal kita masukkan air dan kita berikan pakan itu aja sudah cukup, tidak ya. Banyak sekali nanti mungkin ada jenis penyakit-penyakit tertentu. Penyakit ikan lele itu ada banyak sekali teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mengalami penyakit tertentu untuk ikan lelenya mungkin terjadi kematian, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau mungkin ada waktu luang, saya akan
jawab melalui video ataupun saya buatkan video ataupun saya jawab melalui kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman, dan semoga video ini bermanfaat. Apabila ada satu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk teman-teman ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.